Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat yang agung, sahabat yang punya ide buat parit. Nah, itu namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini luar biasa cintanya sama Rasulullah, luar biasa ittiba'nya, ikutnya kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau ini bangsa Persia, bukan bangsa Arab, tapi sama Rasulullah SAW disayang. Rasulullah nggak pandang suku, nggak pandang dari bangsa mana, nggak. Padahal dari Persia dia. Padahal Persia ini juga banyak yang mengkufuri Nabi Muhammad SAW, nggak benci Rasulullah SAW. Bahkan saking cintanya Salman Al-Farisi kepada Rasulullah, Rasulullah sampai bersabda, Salman minna ahlal bait. Salman ini keluargaku. Beda negara loh, beda bangsa loh. Sampai diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya Rasulullah. Karena nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan negara, nggak ada hubungan bangsa. Tapi diakui keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan ikutnya kita terhadap sunnah Rasulullah, nanti di akhir kita dianggap keluarga Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Salman ini anak seorang Majusi. Bapaknya itu ustadznya agama Majusi, bahasanya gitu. Pak Yainya begitulah. Tahu agama Majusi? Penyembah api. Salman ini anaknya Pak Yainya itu. Nah, si ustadz Majusi ini, Pak Yai tadi, itu melarang Salman anaknya keluar rumah. Diperintahkan di dalam rumah untuk ngerumat api. Jadi Tuhannya dirumat. Tuhannya tuh dirawat begitu ya. Sebetulnya kalau orang dibuka hatinya sama Allah dikit aja, itu sadar sebetulnya. Tuhan kok pohon misalnya, Tuhan kok matahari begitu ya, Tuhan kok api. Sebetulnya kalau dibuka aja, ya kan? Padahal yang gitu-gitu ilmuwan kadang-kadang profesor yang nyembah-nyembah begitu-begitu. Karena apa? Nggak dibuka pintu hidayah dari Allah Taala. Makanya mahal hidayah itu. Sebelum kenikmatan sehat, sebelum kenikmatan harta, sebelum kenikmatan apapun, kenikmatan yang paling agung kenikmatan Islam. Itu yang paling nikmat. Kita syukuri. Sakit, bangkrut, tidak sukses, bersyukur. Kamu masih Islam, bersyukur sama Allah Taala. Kamu masih punya lisan yang berzikir kepada Allah. Kamu masih punya lisan yang bisa baca Quran. Kamu masih punya tubuh yang bisa beribadah kepada Allah, bersyukur. Jangan malah protes sama Allah Ta'ala. Bersyukur. Itu kenikmatan yang paling agung. Nah, suatu saat bapaknya ini sibuk. Bapaknya punya kebun. Salman diperintahkan, tidak pernahnya nih Salman keluar rumah. Salman diperintahkan, hei Salman, kamu ke kebun, tolong kamu gantian ngerumat kebun. Jadi Tuhane gantian ngerumate. Kamu ngerumat kebun atau ngerawat kebun, bapak sibuk, nanti setelah itu kamu kembali ya, jangan kemana-mana, jangan ngelirik kanan kiri, karena bapaknya takut dia nanti ikut agama yang lain. Sebelum sampai di kebun, Salman ini melewati gereja, dengar ibadah mereka di zaman itu ya, ajaran Rasulullah belum sampai sana, belum sampai di Persia sana. Dengar suara ibadahnya orang Nasrani, kok asyik ya kelihatannya ya. Dia masuk gereja, penasaran. Dilihat ibadahnya lebih sregep dari orang Majusi, lebih semangat dari orang Majusi. Ada sembayangnya, ada apanya begitu. Akhirnya dia tanya sama Pak Yainya Nasrani, ustadznya Nasrani, beda lagi. Tanya, ini bagaimana toh sistem ibadahnya? Tanya, oh begini. Ya, saya tidak ngerti. Di hadis tidak dijelaskan sama Salman Al-Farisi. Pokoknya ibadahnya menurut beliau saat itu asyik begitulah. Akhirnya beliau Salman Al-Farisi ikut agama itu, agama Nasrani. Ya sudah, kalau begitu saya dibaiat kalau bahasa sekarang itu, bukan dulu. Bahasa sekarang baptis, bahasa dulu nggak tahu. Nah, dulu masih dulu, zaman dulu. Ajaran Rasulullah belum sampai sana. Kemudian Salman
belajar nuntut ilmu, tolabul ilmi di gereja itu. Maghrib pulang, bapaknya nunggu di rumah sama emosi. Dari mana kamu? Oh Pak, saya tadi mampir dengar ada sembahyang yang menurut saya asyik, ibadahnya asyik, lebih asyik dari agamanya bapak ini. Kamu jangan kurang ajar, itu agama nenek moyang kamu loh. Jangan pindah-pindah kamu. Itu agamanya bapak, agama nenek moyangnya bapak. Enggak Pak, saya sudah mantap kok. Saya sudah berjanji demi Tuhan. Saya sudah enggak mau pindah-pindah dari agama Nasrani. Akhirnya sama bapaknya dibiarin. Udah, kamu berarti bukan termasuk golongan bapak. Salman tanya sama Pak Ustadznya gereja itu. Saat tinggal di situ, dilihat Pak Ustadznya kok ngumpulin kayak zakat begitu ya. Kalau bahasa Islam zakat ya. Tapi saat hartanya dikumpulin, sedekah-sedekahnya, zakat-zakatnya, dibuat beli rumah, buat beli kekayaan, Pak Dewe ngono lho Mbak Pak Ustadz. Lho kok ngene? Salman lihat, itu kok kayak gini. Kok apa ra genah ngene iki. Kebetulan akhirnya Salman, wah, cocok saya ini. Lapor sama orang-orang. Ini gimana nih Pak Yainya ini? Kok kayak gitu? Orang masyarakat nggak tahu, dikirain sudah diserahin ke fakir miskin. Akhirnya diadili oleh masyarakat, dipentang, disalib lah. Akhirnya Salman cari tahu lagi, saya mau cari di mana pusat agama Nasrani. Ternyata di Syria, di Syam. Berangkat ke Syam. Sampai ke Syam, ketemu sama pendeta yang masih ngikutin Injil. Enggak, bukan kayak tadi orang yang enggak genah tadi, bukan. Beda ini genah ini. Jadi masih mengikuti Injil, lurus masih garis lurus. Dia tanya, agama yang bener tuh genahnya apa toh? Aku nyoba majusi. Ya menurutku ya ngono-ngono tok. Terus aku pindah ke Nasrani. Kok Pak Yainya kayak gitu? Nah, ini sekarang saya kesini saya pengen tahu yang bener tuh apa sih agama itu? Oh kamu pengen tahu? Ini di Injil disebutkan ciri-ciri Nabi yang terakhir setelah Nabi Isa alaihissalam. Yang mana di belakang pundaknya ini ada tanda kenabian. Kalau kita mungkin ada benjolan di sini tuh tumor ya. Rasulullah bukan. Kalau ente tumor, bukan. Cacat kalau ente bukan. Ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda. Memang ditaruh sama Allah bukan kecacatan. Itu tanda kenabian. Gitu loh, di kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad, bahkan sampai ini tanda kenabiannya pun. Salman pergi ke Mekah, diperintahkan sama pendeta itu, pergi ke Mekah. Ke Mekah cari sana sini, tanya kabar, mana tuh Muhammad, sampai ketemu Nabi Muhammad. Nah kebetulan Nabi Muhammad itu lagi membelakangi Salman. Salman itu di belakangnya Rasulullah. Anggap misalnya itu lampu Rasulullah ya. Misal saya Salman misalnya. Rasulullah menghadap ke sana tuh timur ya, menghadap ke timur sana. Saya di belakang Rasulullah, tak intip-intip. Di itu tandanya tuh. Dicari-cari, kan pakai pakaian. Nah Rasulullah ini punya mukjizat. Kalau melihat ke belakang, kalau nggak perlu lihat belakang, itu sudah kelihatan belakang. Kalau ente perlu spion, ya toh? Nah, sepeda motornya, mobilnya perlu spion. Atau kalau dipanggil perlu, misalnya dipanggil Nizam, kan gitu kan? Nah, perlu. Tapi kalau Rasulullah ngerti, orang yang di belakangnya ngapain aja, Rasulullah ngerti tanpa spion, tanpa mata di belakang loh ya, tanpa mata di belakang. Rasulullah ngerti persis semuanya, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Salman ngintip-ngintip, Rasulullah tiba-tiba buka pakaian atasnya. Salman kaget, kok ngerti? Kok tahu? Dilihat betul ada tanda itu yang memancarkan cahaya yang baunya sangat wangi luar biasa. Langsung jatuh hati Salman. Langsung dipeluk Rasulullah SAW, dicium tanda kenabiannya tadi itu. Sallallahu alaihi wasallam, kesempatan. Akhirnya, kok engkau kok ngerti? Iya. Apa? Kamu mau cari ini? Kata Rasulullah. Kamu mau lihat ini toh? Tak bukain.
tanpa ngomong duluan Rasulullah sudah ngerti sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.